Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linaftadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekalinya, marilah kita serahkan diri kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang kasihnya tanpa pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tanpa berkurang. Selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya kepada umatnya, yang begitu sayangnya kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi meninggalkan dua pusaka. Jika kita berpegang teguh atas dua pusaka itu, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Apa pusaka itu? Yakninya Al-Quran dan Hadis. Kami dari kelompok 9 yang beranggota Hamdan Aljia, Dewi Julianti, Amelia Anggraini, Nurul Aini akan menjelaskan penggabungan, peleburan, pengambil ahlian, dan pemisahan perbankan syariah. Satu, penggabungan perusahaan atau merger. A. Pengertian. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antara tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan dimasukkan dalam perseroan yang telah berdiri tersebut. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Merger terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usaha sama. Misalnya, merger antara dua perusahaan roti, dua perusahaan sepatu. 2. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya, dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan pemitalan benang merger dan perusahaan kain. Perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. 3. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produknya yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya, perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara keduanya perusahaan yang disatukan. Tujuan merger. Tujuan merger antara lain adalah sebagai berikut. A. Diversifikasi untuk pertumbuhan. B. Diversifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman untuk menetralisir pasar produk yang menurun. C. Perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk. D. Mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang diperlukan. E. Penciptaan atau perolehan lini produk baru. Dua, peleburan perusahaan atau konsolidasi. A. Pengertian. Konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu. Kadang-kadang digambarkan sebagai merger, meskipun secara teknis ini adalah dua situasi yang berbeda. Dalam merger, baru bisnis berbentuk ketika satu perusahaan menyerap yang lain.
Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Namun, kedua istilah ini sering digunakan secara berganti. Tujuan konsolidasi. Secara alami, usaha yang dimulai dengan skala kecil, perorangan mengalami fase-fase perkembangan mulai dari startup, bertahan hidup, dan tumbuh. Pada saat perusahaan mencapai periode tumbuh, maka perlu dilakukan konsolidasi dengan serius. Jika konsolidasi dilakukan setengah hati, maka perusahaan akan mengalami stagnasi atau malah mundur. 3. Pengambil ahlian perusahaan atau akuisisi. A. Pengertian. Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil ahlian perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendalian. Baik perusahaan yang mengambil ahli atau pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil ahli atau disakuisisi. 4. Pemisahan perusahaan. Pemisahan perusahaan sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 atau 27 tentang perseroan terbatas diartikan sebagai pembuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibat seluruh aktiva dan pasifa perseroan terbatas beralih karena hukum dua perseroan atau lebih, atau sebagai aktiva dan pasifa perseroan terbatas beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pemisahan murni atau split off adalah pemisahan perusahaan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, dan perseroan melakukan pemisahan usaha tersebut selanjutnya berakhir karena hukum. 2. Pemisahan tidak murni atau spin-off adalah pemisahan perusahaan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan yang lain menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 9. Kami dari kelompok 9 meminta maaf jika ada salah dari pembaca, salah dari penulisan. Kami sebagai kelompok 9 meminta maaf sebesar-besarnya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.